Wal khurafat hadisun yustamalahun minal kadib. Yustamlahun minal kadib. Faqila al khurafah ma ja'aka ala ghairi makna yusaddiqu bihi wa la yathbutu. Wa qalu hadithu khurafat yuriduna annahu hadithun la aslalah. Yuqalu lil kadib al mustamlah khurafat. Khurafat adalah kisah yang dianggap menarik, tetapi sebenarnya adalah kebohongan atau dusta. Ada yang mengatakan khurafat adalah sesuatu yang datang kepadamu tanpa makna yang dapat dibenarkan atau ditetapkan kebenarannya. Mereka berkata kisah khurafat, maksudnya ya itu kisah yang tidak punya dasar, atau istilah kebohongan yang dihiasi dengan sesuatu yang menarik, seolah-olah syariat syar'i padahal enggak. Itu khurafat. Yang kedua, menurut Asy-Syaikh Az-Zamakhsyari, bisa dilihat di kitab Al-Kasaf, yang menceritakan atau yang membedah tentang Quran surat Al-Mu'minun 83. Qalu in hadza illa asatirul awwalin wa khurafatuhum ay abatiluhum wa kadbuhum. Jadi khurafat itu ternyata di Al-Quran juga ada. Jadi Al-Quran itu ada teks khurafat, di hadis Nabi juga ada teks khurafat. Mereka berkata ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu, dan khurafat mereka maksudnya kebatilan dan kebohongan mereka. Yang ketiga, pendapat Asy-Syaikh Al-Jurjani. Dalam kitab At-Ta'rifat halaman 104, al-khurafat ma la haqiqatalahu minal abatil wa wa ma'khudun min ismi rajulin za'amu anal jin ikhtataftuhu thumma fakana yuhadithun nas bi ahaditsin ajibah fasyubbihu kulla ajibin bi khurafat. Khurafat adalah kebatilan yang tidak memiliki realitas atau kebenaran. Istilah ini diambil dari nama seorang yang diklaim diculik jin lalu dikembalikan. Jadi itu khurafat itu ya nama orang yang pernah diculik lama oleh jin terus kembali. Begitu kembali cerita ngalor ngidul, melihat binatang yang kakinya 20 misalkan sayap, kemudian bisa kesana kemari dan lain sebagainya. Itu khurafat. Jadi nama orang dari suku Udhrah, ya, dari kelompok klan Khimyar, ya. Lalu si khurafat ini menceritakan hal-hal yang menakjubkan. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang masyhur sehingga setiap orang kalau ceritanya terlalu dilebih-lebihkan, tidak logis, maka siapapun yang bercerita langsung khurafat. Nah, padahal khurafat itu adalah berawal dari nama satu orang. Yang keempat, Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Asy-Syarh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juz 15 halaman 202. Qauluhu haditsul khurafat wa rajulun min udratin istahwat hul jin wa kana yuhaddisu bi ahaditsin batilah. Ucapan kisah khurafat merujuk pada seseorang pria dari Bani Udhrah yang digoda oleh jin lalu ia menceritakan berbagai kisah yang batil. Yang kelima, tafsir Al-Qurtubi, ya, dalam kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran yang membahas tentang Quran surah Al-Mu'minun 83. Qalu aida mitna wa kunna turaban wa dhaman inna lamab'utsun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin, yakni khurafatuhum wa akadibuhum. Kemudian yang keenam, tafsir Al-Baghawi, namanya kitabnya Ma'alim At-Tanzil, membahas Al-Furqan 5. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha istaktabaha wa katabaha anhum faya khurafatun wa kitbun mansukun ila mammadha.
Mereka berkata ini adalah dongeng-dongeng yang terdahulu yang dituliskan, maksudnya ia menuliskan cerita dari mereka. Itu hanyalah khurafat dan kebohongan yang dinisbatkan kepada orang-orang zaman. Yang ketujuh, Syekh Faid Al-Qadir Al-Munawi dalam kitab Syarah Jami' Shaghir jilid 3 halaman 431. Haditsu khurafat wa rajulun min udratin ikhtatafathul jin tumaradduhu fakana yuhditsun nas bima ra'a minal a'ajib fasumyan nas kullu batilin mustamlahin khurafat. Kisah khurafat itu yaitu nama orang laki-laki dari Bani Udrah. Jadi khurafat itu nama orang dari Bani Udrah yang kemudian diculik oleh jin lalu dikembalikan. Nah, si orang ini, laki-laki ini cerita ke banyak orang tentang sesuatu yang di luar logika, di luar kewajaran. Maka orang-orang menyebut setiap kebatilan yang tampak indah disebut dengan khurafat. Kesimpulan bahwa istilah makna khurafat adalah cerita bohong, ilusi atau kisah tak masuk akal. Asal namanya adalah seorang laki-laki dari Bani Udrah yang mengaku dibawa jin. Lalu bagaimana secara hukumnya? Tidak boleh dijadikan dasar keyakinan, termasuk bagian dari sesuatu yang dusta atau kadzab atau bohong. Dampak jika kalau kita percaya dengan khurafat, maka kita akan digolongkan dengan at-tasyabbuh bil jahiliyah. Jadi serupa dengan orang-orang jahiliyah yang percaya dengan cerita-cerita yang menjurus kepada kemusyrikan dan bertentangan dengan akidah tauhid. Dengan demikian, orang yang berkeyakinan terhadap khurafat tanpa dasar dalil yang sahih adalah bentuk penyimpangan dari agama Islam. Nah, jika dipercaya, siapapun orangnya dapat terseret masuk ke lingkaran dosa besar, bahkan syirik, apabila terkait dengan hal gaib yang bertentangan dengan tauhid. Sebagai penutup, khurafat adalah bukan sekedar kisah lucu atau hiburan, tetapi bisa menjadi bentuk kebatilan yang membahayakan akidah. Oleh karena itu, umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW wajib mewaspadai, mengantisipasi, membentengi diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Jangan percaya dengan omongan-omongan dobol-dobol yang menciptakan khurafat-khurafat. Kalau nggak ada asal usul dan bisa dibenarkan secara syariat, seperti mitros 70 kali dobol, bisa menurunkan rantai emas dari langit dobol, bisa nembus langit sehingga kalau langitnya saya bisa terbang nggak dihalangi oleh bapakku, maka langitnya jebol, itu juga dobol. Tai jadi emas, itu juga dobol. Badannya berubah menjadi hulek, itu juga dobol. Dobol sama dengan khurafat, khurafat sama dengan dobol, dan itu banyak dilakukan oleh oknum dobolowi. Begitu teman-teman, sementara yang bisa saya ceritakan. Saya tak makan dulu ini, nyonya ratuku ini langsung makan bah. Nah, aku tak makan dulu. Monggo yang mau naik ngobrol-ngobrol di atas silahkan. Kalau nggak ada yang naik setelah makan, saya akan menyajikan sore ini barang satu atau dua dari cerita khurafat dari buku yang sudah saya susun, yang kemudian saya kasih judul namanya Rekam Jejak Ajaran Khurafat Sesat Habib Bahlawi. Nanti kalau sudah jadi beli ya, beli murah kok. Makasih. Saya tak makan dulu. Tunggu yang mau naik multi ya. Saya nggak enak orangnya.